pengaruh buruk unsur aluminium pada tanah, dan cara efektif untuk mengatasinya. Kesuburan tanah dalam rangkaian budidaya tanaman jagung merupakan hal penting yang akan menentukan pertumbuhan, perkembangan dan produksi, serta kualitas pipilan jagung. Menjamin hal ini, maka ada beberapa faktor yang harus diperhitungkan, salah satunya adalah keberadaan unsur aluminium. Sejatinya, aluminium merupakan salah satu unsur hara penunjang yang dapat menyebabkan keracunan tanah, yaitu pada tanah di sekitar perakaran tanaman, sehingga dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Aluminium dapat menyebabkan terganggunya pembelahan sel pada tudung akar dan akar lateral, dan menyebabkan peningkatan rigiditas sel, yaitu melalui pembentukan ikatan silang pektin pada dinding sel, serta mereduksi replikasi DNA, melalui peningkatan rigiditas rantai ganda. Kita mengetahui bahwa, aluminium merupakan unsur ketiga penyusun litosfer setelah oksigen dan silika, yaitu 15%. Sedangkan dalam struktur liat, aluminium dan silikon merupakan unsur inti penyusun lempeng pertama dan keduanya. Dan hampir bisa dipastikan selalu bersifat meracuni. Tetapi perlu diketahui, ada hal yang menarik dijumpai bahwa, tanaman memiliki mekanisme sendiri dalam mengurangi pengaruh negatif aluminium, walaupun tidak sepenuhnya berpengaruh nyata. Di Indonesia pemanfaatan dan pembukaan tanah di lahan kering umumnya pada ultisol, PMK dan oksisol. Di mana permasalahannya adalah, reaksi tanah yang masam, dengan kandungan aluminium yang sangat tinggi, dan unsur hara yang rendah, sehingga diperlukan pengapuran dan pemupukan serta pengelolaan yang baik. Pada dasarnya, toksisitas aluminium dalam tanah, adalah A. Menghambat pertumbuhan pucuk tanaman dengan menyebabkan defisiensi unsur hara magnesium, kalsium, dan fosfor. B. Menyebabkan stres kekeringan dan ketidakseimbangan hormon tanaman. Toksisitas aluminium terjadi pada tanah-tanah berikut. 1. Tanah kering masam. Misalnya, ultisols, PMK, oksisols, dengan kandungan aluminium yang dapat ditukar yang besar. 2. Tanah sulfat masam. Terutama ketika padi ditanam sebagai tanaman dataran tinggi, dan menggenangi tanah dengan pH kurang dari 4 sebelum gejala keracunan Fe muncul. Identifikasi keracunan aluminium adalah A. Periksa perubahan warna daun. Misalnya klorosis interveinal oranye kuning, lalu berubah bintik-bintik kuning ke putih dari interveins, diikuti oleh kematian ujung daun dan hangusnya tepi daun. B. Periksa juga pertumbuhan tanaman yang menjadi kerdil dan buruk. C. Periksa akar yang cacat, dan tumbuh abnormal, terutama pada varietas yang rentan. Mengingat toksisitas aluminium, adalah salah satu faktor utama dalam membatasi produksi tanaman, pada tanah dataran tinggi masam, tanah gambut, tanah ultisol, PMK dan oksisol, di mana hal ini dapat menjadi penyebab utama kehilangan hasil, dalam budidaya tanaman jagung. Selanjutnya, untuk mencegah toksisitas aluminium, dan menjadikan tanah menjadi subur, maka perlu dilakukan hal sebagai berikut. A. Pemakaian benih jagung varietas toleran. Bisa menghubungi Dinas Pertanian setempat, dan atau produsen benih jagung hibrida, biasanya ada petugas khusus di lapangan. B. Aplikasi kapur pertanian. Seperti dolomit, kaptan dan atau kiserit. Dosis atau takaran yang digunakan adalah 1 ton per hektar untuk kenaikan 1 skala. Misalnya, pH tanah 3, maka dibutuhkan 4 ton per hektar kapur dolomit. pH tanah bisa dilihat dengan menggunakan pH meter. Pemberian kapur, sebaiknya dilakukan pada pengolahan tanah. C. Tunda penanaman sampai pH tanah cukup meningkat setelah aplikasi, biasanya 14 hari setelah aplikasi. D. Mengelola pupuk secara efisien. Gunakan takaran pupuk yang sesuai rekomendasi. Penggunaan pupuk tanggal, maupun majemuk, sebaiknya dikombinasikan dengan pupuk organik, pupuk kandang, kompos, dan atau kotoran hewan. E. Pemanfaatan sisa tanaman.
Daur ulang jerami, sisa tanaman atau abu di lapangan, untuk mengisi kembali silikon yang dibuang. D. Perbaiki keasaman subsoil. Untuk meningkatkan pertumbuhan akar di bawah lapisan bajak dengan melarutkan kapur pertanian ke dalam subsoil dari kapur yang ditaburkan ke permukaan tanah. Pada tanah dataran tinggi masam, pasang perangkap erosi tanah dan gabungkan 1 ton per hektar, rock fosfat, atau batuan fosfat reaktif untuk mengurangi defisiensi P. Demikian dari kami, semoga bermanfaat.